Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Ikram Ramadan dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar sosiologi yang berjudul Tokoh Sosiologi. Di dalam ilmu sosiologi terdapat banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi. Namun di presentasi kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa tokoh sosiologi tersebut. Auguste Comte, nama panjang Isidore Marie Auguste Francis Xavier Comte. Lahir di Montpellier, Prancis 17 Januari 1798, lalu meninggal di Paris, Prancis 5 September 1857 pada umur 59 tahun. Lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di bagian barat daya dari negara Prancis. Setelah bersekolah di sana, ia melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique di Paris. École Polytechnique saat itu terkenal dengan kesetiaan kepada idealis republikanisme dan filosofi proses. Pada tahun 1818, politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte pun akhirnya meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Lalu tak lama kemudian ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antar agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1817 ia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rouvroy. Auguste Comte 1798 hingga 1857 sangat prihatin terhadap anarkisme yang merasuki masyarakat saat berlangsungnya revolusi Prancis. Oleh karena itu, Comte kemudian mengembangkan pandangan ilmiahnya, yakni positivisme atau filsafat. Positivisme mengklaim telah membangun teori-teori ilmiah tentang masyarakat melalui pengamatan dan percobaan untuk kemudian mendemokrasikan hukum-hukum perkembangan sosial. Aliran positif percaya akan kesatuan metode ilmiah akan mampu mengukur secara objektif mengenai struktur sosial. Sebagai usahanya, Comte mengembangkan fisika sosial atau juga yang disebut sebagai sosiologi. Comte berupaya agar sosiologi meniru model ilmu alam agar motivasi manusia benar-benar dapat dipelajari sebagai layaknya fisika atau kimia. Ilmu baru ini akhirnya menjadi ilmu dominan yang mempelajari statika sosial atau struktur sosial dan dinamika sosial atau perubahan sosial. Comte percaya bahwa pendekatan ilmiah untuk memahami masyarakat akan membawa pada kemajuan kehidupan sosial yang lebih baik. Ini didasari pada gagasan tantangan teori 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu bahwa masyarakat berkembang secara evolusioner dari tahap teologis atau percaya terhadap kekuatan dewa melalui tahap metafisik atau percaya pada kekuatan abstrak hingga tahap positifisik percaya terhadap ilmu sains. Pandangan evolusioner ini mengasumsi bahwa masyarakat seperti halnya organisme berkembang dari sederhana menjadi rumit. Dengan demikian, melalui sosiologi diharapkan mampu mempercepat positivisme yang membawa ke perubahan pada kehidupan sosial. Karl Marx, kelahiran 5 Mei 1818 di Trier, Jerman, lalu meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London, Britania Raya. Karl Marx seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiologi, jurnalis, dan sosialisasi revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier pada keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Teori Karl Marx 1818 hingga 1883 melalui pendekatan materialisme historis percaya bahwa penggerakan sejarah manusia adalah konflik kelas. Marx memandang bahwa kekayaan dan kekuasaan itu tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Oleh karena itu, kaum penguasa yang memiliki alat produksi, kaum borjuis atau kapitalis, senantiasa terlibat konflik dengan kaum buruh yang dieksploitasi atau kaum proletar. Sosiologi Marxis tentang kapitalisme menyatakan bahwa produksi komoditas mau tak mau membawa sistem sosial yang secara keseluruhan merefleksikan pengejaran keuntungan ini. Nilai-nilai produksi merasuk ke dalam semua bidang kehidupan. Segala sesuatunya, penginapan, penyediaan, informasi, rumah sakit, bahkan sekolah kini menjadi bisnis yang menguntungkan. Tingkat keuntungannya menentukan beberapa banyak staf dan tingkat layanan yang diberikan. Inilah yang dimaksud Marx bahwa instruktur ekonomi. Lalu teori Karl Marx, pendekatan sosiologi Marxis menyimpulkan mengenai ide pembaruan sosial yang telah terbukti sebagai ide yang hebat pada abad 20. Sebagai berikut: Osborne 1996. Semua masyarakat dibangun atas dasar konflik. Penggerakan dasar semua perubahan sosial adalah ekonomi.
Masyarakat harus dilihat sebagai totalitas yang di dalamnya ekonomi adalah faktor yang dominan. Perubahan dan perkembangan sejarah tidaklah acak, tetapi dapat dilihat dari hubungan manusia dengan organisasi ekonomi. Individu dibentuk oleh masyarakat, tetapi dapat mengubah masyarakat melalui tindakan rasional yang didasarkan atas premis-premis ilmiah (materialisme historis). Bekerja dalam masyarakat kapitalis mengakibatkan keterasingan atau aliansi, dan dengan berdiri di luar masyarakat melalui kritik manusia dapat memahami dan mengubah posisi sejarah mereka. Max Weber, nama panjangnya ialah Karl Emil Maximilian Weber, lahir di Erfurt, Jerman 21 April 1864 dan meninggal di Munich pada 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun karena penyakit paru-paru. Max Weber adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Weber lahir dari keluarga kelas menengah. Ayahnya Max Weber adalah politikus liberal, pegawai sipil dan seorang birokrat yang menduduki posisi politik yang relatif penting dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan. Teori Max Weber 1804 hingga 1920 tidak pendapat dengan Marx yang menyatakan bahwa ekonomi merupakan kekuatan pokok perubahan sosial. Melalui karyanya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber menyatakan bahwa kebangkitan pandangan religius tertentu, dalam hal ini Protestantisme, yang membawa masyarakat pada perkembangan kapitalisme. Kaum Protestan dengan tradisi Calvinis menyimpulkan bahwa kesuksesan finansial merupakan tanda utama bahwa Tuhan berada di pihak mereka. Untuk mendapatkan tanda ini, mereka menjalin kehidupan yang hemat, menabung dan menginvestasikan surplusnya agar mendapat modal lebih banyak lagi. Pandangan lain yang disampaikan Weber adalah tentang bagaimana perilaku individu dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Inilah yang disebut sebagai memahami tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial dapat dipahami dengan memahami niat, ide, nilai, dan kepercayaan sebagai motivasi sosial. Pendekatan ini disebut Verstehen atau pemahaman. Weber juga mengkaji tentang rasionalisasi. Menurut Weber, peradaban Barat adalah semangat Barat yang rasional dalam sikap hidup. Rasional menjelma menjadi operasional atau berpikir sistemik langkah demi langkah. Rasionalisasi adalah proses yang menjadikan setiap bagian kecil masyarakat terorganisir, profesional, dan birokratif. Meski akhirnya Weber prihatin betapa intensinya negara terhadap kehidupan warga kian hari kian besar. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politik sebagai Panggilan, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Sebuah definisi yang menjadikan penting dalam studi tentang ilmu politik. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada sebuah kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.